الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفتاح الصدور العليم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أحمده سبحانه وهو البر الرحيم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وختم النبيين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين المقربين أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله قد قال في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat dan rahmat Allah. Rahmat Allah yang tak terhitung, yang tak terukur. Maka kewajiban kita sangat besar, wajib untuk bersyukur. Salah satu wujud syukur diantaranya melalui kesanggupan kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka dengan itu, dengan melalui syukur kita menjadi orang-orang yang takwa, dan takwa itu akan menempatkan seseorang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, manusia hidup itu punya keinginan-keinginan dan tidak ingin terhadap sesuatu. Manusia antara ingin dan tidak ingin. Namun yang harus disadari bahwa apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan itu sangat berkaitan dengan qada qadar Allah. Wa kullu syai'in indahu bi miqdar. Segala sesuatu di sisi Allah sudah ada takdirnya. Namun walaupun kehidupan dan perjalanan manusia itu sudah ada takdirnya, oleh Allah kita diperintah untuk berikhtiar supaya mendapatkan takdir yang terbaik. Terkait dengan usaha dan ikhtiar untuk memperoleh apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, sekaligus terhindar dari apa yang tidak diinginkan, maka ada kemungkinan konsekuensi berhasil atau tidak berhasil, berhasil ataukah gagal. Terkait dengan akibat berhasil atau sebaliknya, tentu berdampak pada sikap, perasaan. Ketika seseorang itu berhasil, muncul rasa senang, muncul rasa puas. Sementara ketika seseorang tidak berhasil merencanakan apa yang telah diinginkan tadi itu, maka yang terjadi adalah rasa sesal, rasa susah, dan rasa sedih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, namun yang perlu untuk kita sadari tentang keberhasilan atau mungkin kegagalan dalam urusan dunia itu sifatnya masih sementara, itu sifatnya masih ada kemungkinan berubah dan berubah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan mensikapi keberhasilan dan memberikan bimbingan untuk kemungkinan menyikapi kegagalan. Di surat Al-Baqarah 216 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai manusia, ada kalanya kamu tidak suka terhadap suatu kejadian
tapi justru di balik sesuatu yang tidak kau sukai itu, engkau akan menemukan kebaikan yang melimpah di kemudian hari. Sebagaimana kebalikan, mungkin kamu menyenangi sesuatu, mencintai sesuatu, tapi yang hati-hati, kadang-kadang di balik yang kita cintai, di balik sebuah keberhasilan itu justru di situ akan muncul ketidakberhasilan atau kegagalan. Bahasa kerennya, kadang-kadang kita menangis karena ada kejadian tertentu, tapi justru kadang-kadang di balik tangisan itu muncul senyuman di kemudian hari. Itulah kehidupan dunia, sifatnya masih relatif, sifatnya masih semu, tidak abadi. Kadang-kadang setelah senang, berikutnya malah susah. Kadang-kadang sedih, tapi justru di balik itu kadang-kadang malah dia senang dan bahagia. Karena ada istilah keberhasilan adalah kegagalan yang tertunda. Itulah yang senantiasa banyak dihadapi manusia selama di dunia. Maka yang terpenting di antara keberhasilan atau kegagalan itu adalah ukurannya ketika seseorang itu berakhir dari kehidupan dunia untuk berpindah ke alam barzakh. Itu apa yang dirasakan? Terkait dengan orang yang puas, orang yang berhasil ketika mengakhiri kehidupan dunia, Allah memberikan isyarat dalam satu ayat surat Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang dan tentram, irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada hakikatmu, yaitu kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyah, dengan perasaan puas, perasaan bahagia, perasaan senang. Mardiyah, diridhoi Allah, diridhoi sesama manusia. Kamu sendiri puas dan orang lain pun merasa ridho terhadap diri kamu, Allah pun merasa ridho. Irji'i, maka setelah itu silahkan kamu kembalilah kepada Tuhanmu, radiyah mardiyah, fadkhuli, setelah itu kamu bergabunglah dengan hamba-hambaku di alam arwah, di alam barzakh, fadkhuli jannati, dan kelak masuklah kamu ke dalam surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka suasana naza itu apa yang dirasakan, itulah hakikat yang akan dihadapi selanjutnya nanti. Maka ketika naza itu tersenyum puas bahagia, ke depan sudah tidak ada tangisan, tidak ada kebalikannya. Sebagaimana ketika naza itu menangis merasakan kesengsaraan ketika sakratul maut, maka ke depan itu bisa bermakna kesengsaraan yang lebih panjang dan lebih abadi. Nah, tentu kita berupaya agar semasa di dunia secara lahiriah kita senyum, kita bahagia, kita berhasil. Tapi bagaimana senyum, bagaimana keberhasilan itu akan menghantarkan kita untuk memperoleh keberhasilan yang hakiki. Karena keberhasilan di dunia itu sifatnya adalah proses untuk supaya berikutnya berhasil berikutnya, padahal kadang-kadang kemungkinan gagal dan gagal. Itulah urusan dunia, masih relatif. Yang kita tuju nanti itu bukan kebahagiaan sesaat atau karena kesedihan yang sesaat itu, tapi kita fokus bagaimana kita itu nanti mampu untuk memperoleh kepuasan yang hakiki, tersenyum. Bagaimana caranya? Tentu berkaitan dengan bekal. Karena itu salah seorang pujangga Arab namanya Ahmad Shauqi Beg menyatakan dalam satu syair, waladatka yabnai adama ban bagian wan nasu haulaka hakuna surura fajhad li nafsika khina bakau fi mautika dhahikan masrura. Wahai anak cucu Adam,
ibumu telah menghadirkan kamu ke dunia. Waladatka ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, engkau telah terlahir ke dunia ini bagian dalam keadaan menangis. Sementara wan nasu haulaka yadhakuna surura, manusia di sekitar kamu, ayahmu, bibikmu, tantemu, mbahmu, saudaramu, tetangga merasa senang bahagia di saat kamu lahir menangis itu. Karena itu fajhad, berusahalah dalam hidup ini, berusahalah semasa di dunia itu, khina bakau, di saat manusia itu menangis dan menangis, sementara kamu itu dalam keadaan tersenyum, kepuasan, tersenyum bahagia untuk kembali kepada Tuhanmu. Khina bakau, mereka menangisi kepergian kamu, fi mautika, saat kamu mati, dan kamu sendiri yang mati dalam keadaan tersenyum. Nah, siapapun di antara kita yang diinginkan adalah kepuasan, itu adalah kepuasan yang hakiki. Kepuasan di dunia itu sebisa mungkin kita jadikan sarana untuk bisa memperoleh kepuasan yang hakiki. Kalaupun ada kegagalan sehingga sedih, tidak usah larut, karena kemungkinan gagal itu sifatnya sesaat, dan kemungkinan dengan gagal setelah itu akan menjadi orang berhasil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena itu yang kita usahakan dan kita perjuangkan adalah bagaimana mengakhiri hidup di dunia ini dengan keadaan tersenyum atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menggunakan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk beribadah dan beribadah. Sementara kalau kemungkinan dalam perjalanan hidup kita pernah melakukan salah dan dosa, kita pun segera untuk mohon ampun, istighfar dan istighfar. Mudah-mudahan kita adalah bagian di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa tersenyum semasa di dunia, dan tersenyum di saat nazar, tersenyum di alam barzakh, tersenyum di alam akhirat, karena tempatnya kita adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan itu semuanya terpenuhi untuk kita semua. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qul ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan takunu sababan naimil mu'abbad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul karimul musharraful mufaddalul muayyad, wa huwa hamidun wa mahmudun wa ahmad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma raka'a wa sajada, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an baqiyatis sahabati wat tabi'it tabi'ina warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا والمسلمين اللهم ارحم المسلمين اللهم انصرنا المسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهل كلمتك ليوم الدين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا أتمم لنا نورا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم